selanjutnya yaitu arahan Bupati Kuantan Singingi yaitu Bapak Dr. Haji Suhardiman Ambi MM, Datuk Panglima Dalam. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayuh. Masih kuat suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai kita, terkhusus undangan kita dari Yogyakarta ya. Selamat datang Gus di Kuantan sini, Pak Yai, selamat datang di Kuantan sini, Punyai. Kemudian kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang kita banggakan Pak Camat dan jajaran, Pak Kapolsek dan jajaran, Pak Danramil dan jajaran, mewakili seluruh kepala dinas, kepala badan yang hadir, seluruh kepala desa, khususnya segenap warga F6 ini yang hadir, F7 ya, F7 ya. Dia memang desa yang kalau tingkat kita. Kemudian khususnya Prosa, Pak Mas Bang Nenggolan, Tulang, terima kasih. Tadi pikiran saya yang datangnya ribuan, karena Prosa itu per desa Pak Yai, itu tidak ada yang kurang 100, ada yang 200, ada yang 300 anggotanya. Barangkali kurang sosialisasi, sehingga teman-teman tidak bisa hadir, kita nggak tahu apa masalahnya, sehingga malam hari ini jika berapa desa di sini Pak Camat? 13 desa. Ya kalau 100 saja masih ada 1.300 ya mestinya yang hadir. Mungkin karena jauh atau karena cuaca atau yang penting malam hari ini kita laksanakan sebisanya dulu ya. Mengulang sambutan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh hadirin yang kami hormati, pengawal sambutan saya sampaikan salam dari Pak Haji Mukhlisin, Pak Wakil Bupati. Beliau masih berada di Jakarta mewakili kegiatan Wakil Bupati. Tentu mereka mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh jajaran Prosa, Konco Mukhlisin, kemudian Maksim, Mak-Mak Soron Mukhlisin, Cucuang Datuk dan lain-lain ya. Semua jajaran para pejuang yang sudah berjuang maksimal. Soal kalah atau menang tidak ada masalah, yang penting kita sudah berjuang maksimal. Alhamdulillah ya, walaupun fotonya kebalik kok. Ini fotonya kebalik ini, sebelah kanan. Walaupun betul boleh kebalik nggak apa-apa. Mungkin karena terlalu semangat ya pasang fotonya kebalik. Untuk selfie pas ya. Ini kebalik juga nih belakang nih. Itu kalau bacanya Mukhlisin Suhardiman bahasanya itu. Singkatannya Muksu. Nggak apa-apa. Mungkin karena terlalu semangat sehingga kebalik-balik gitu. Intinya malam hari ini kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para kiai NU dan jajaran, kepada banom-banom kita yang sudah bekerja, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, IPPNU, semuanya ya. Kemudian Pagar Nusa dan lain-lain yang sudah bekerja dengan jaringannya hingga sampai ke bawah, sudah memaksimalkan kegiatan perjuangan kita. Alhamdulillah kita bisa memenangkan di angka 56%. Alhamdulillah ya, dengan 3 calon
kita bisa di angka 56 per 103.000. Artinya ini kerja keras kita semuanya, ini kerja dan perjuangan kita semuanya. Kita tentu sekecil apapun perjuangannya, sekecil apapun bantuannya, itu adalah bagian dari kerja bersama yang mengantarkan pasangan SDM Suhardiman Mukhlisin untuk memimpin 5 tahun ke depan. Alhamdulillah. Tentu perlu kami sampaikan, 3 tahun pertama mimpin datang masa Covid, ya, tak bisa keluar rumah, uang kita habis untuk membasmi Covid. Sekarang baru mulai sehat, datang pemangkasan, ya. Tahun ini kuansing karena efisiensi dipotong di Jakarta 265 miliar dipotongnya. Seharusnya kalau itu nggak dipotong ya mungkin bisa kita tuntaskan beberapa ruas jalan. Namun demikian perjuangan kita bersama dengan 3 partai politik, ya, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKB. Sini ada 2 orang wakil kita, Demokrat Pak Perdes Gusni, ya, kemudian dari PKB ada Ibu Desi. Semuanya sudah bekerja maksimal dengan jaringan-jaringan partai politiknya, dengan jaringan-jaringan sampai ke tingkat desanya, bekerja bersama-sama dengan tim Prosa, tim Konco Mukhlisin, dan tim gabungan partai politik sampai mak-mak Maksim yang bekerja secara terus-menerus. Inilah buah yang kita nikmati hari ini, dan tentu pada 8 bulan pertama ini kita adalah tahun pertama, anggaran pertama tahun ini sudah kita bangun di desa Sungai Sirih 1 kilo, ya Pak, ya? Berapa kilo Sungai Sirih? 500 meter, ya, nanti ditambah lagi yang lain. Tahun 2026 berapa ruas ini Pak Kris PU? Ada berapa ruas di sini sama Perkim, ya? Iya, 2026 kita cicil lagi, walaupun kita hanya punya space dana lebih kurang 120 miliar Pak untuk sequencing, ya, potong gaji pegawai, potong segala macamnya, potong tunjangan pegawai, sisa uang kita 120 miliar. Kalau kita bagi 15, ya dapat dikit-dikit seorang lah 777 miliar. Tapi mungkin ada yang lebih prioritas yang menyangkut urat nadi ekonomi pembangunan. Sementara kebutuhan kita untuk membangun ruas jalan ini tidak kurang dari 2 triliun. Itu baru sing hilir Pak. Simpang Sambung, kemudian Handoyo, kemudian Sako sampai ke perbatasan Kampar itu, kemudian Simpang Petai tadi yang kata Pak Nenggolan, satu lagi, semuanya kalau dibangun tuntas tidak kurang dari 2 triliun untuk membangun jalan itu secara tuntas. Ya, kalau dikasih pun semuanya untuk sing hilir nggak cukup juga. Jadi kita harus pelan-pelan membangunnya. Tentu PAD sedang kita garap. Hari ini uang kita semua ditarik ke Jakarta. Ada kebutuhan bangsa kita, kebutuhan negara kita yang mendesak, sehingga keperluan itu untuk sementara DAK kita, DBH kita, DAU kita ditarik ke Jakarta semua untuk kepentingan negara yang lebih besar, termasuk soal makan bergizi gratis. Itu lebih kurang 300 T, ya. Ini mungkin seluruh kabupaten kota. Yang paling besar Kampar sama Rokan Hilir potongannya. Rohil kalau nggak salah 900 miliar Rohil. Siak 400, kita 265, Inhu 300 lebih, kota 400, potong semuanya. Sehingga uang kita sekarang cukup pas-pas untuk gaji ASN, yang lebih-lebih dikit kita bangun sebisanya dulu sampai kondisi keuangan negara kita dikembalikan kepada kita. Insya Allah di bawah komando Bapak Presiden Prabowo pada waktunya, mungkin nanti dengan DAK, dengan Impres, dengan dana APBN akan segera kita bangun ruas-ruas yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau bersumber dari PAD kita, itulah kondisinya
hanya lebih kurang space-nya 120 miliar untuk sequencing Pak, kondisi hari ini. Ya kalau kemarin kalau nggak dipotong ada 400 lah, 400 bisa kita bangun pelan-pelan. Namun demikian kita terus bangun, mungkin kelasnya kita rendahkan. Yang dulu kelasnya agak PU di angka menengah, sekarang kita di angka lebih kelas 3 ya. Kelas 3 mungkin kalau diesel lah paling besar mobilnya. Nanti kita pasang portal. Kita akan pasang portal di semua jalan yang kita bangun, karena uang udah nggak ada. Uangnya nggak ada. Yang lewat mobil besar, mobilnya besar, platnya non BM, bayar pajak tidak dikuansing, sumbangan CSR tidak ada, lewat jalan daerah, bangun pakai PAD kita. Maka kita akan pasang portal sesuai dengan kelas jalan untuk menjamin keselamatan warga kita yang sudah mencicil sedikit demi sedikit dengan pajak PBB-nya, pajak kendaraan bermotornya, dan lain-lain. Inilah kita kumpulkan untuk membangun pelan-pelan di Kuantan Sing. Mudah-mudahan Kuansing akan tetap berdaya, walaupun sesulit apapun kita terus membangun sesuai dengan kemampuan kita. Terkait ruas-ruas jalan, nanti kita lihat oleh Kepala PU sudah dicengok semua, karena memang ekstran ini yang paling penting itu adalah infrastruktur jalan. Ini akan kita prioritaskan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan urat nadi ekonomi masyarakat. Sementara yang untuk kebutuhan desa, nanti dana desa dimanfaatkan sebaik mungkin, utamakan nanti berdayakan dana desa dengan PKT-nya pada karya tunai ya, diberdayakan apa yang bisa kita kerjakan, sehingga ruas-ruas yang belum tersentuh oleh uang kita akan kita gunakan dana desa sesuai dengan porsi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan demikian kami hari ini seluruh Riau, seluruh Indonesia sama kondisinya, kita harus bekerja maksimal. Tapi yang paling penting kalau untuk jalannya mungkin sementara dimaksimalkan seperti biasa. Dulu ada alat berat di sini satu set Pak, saya titip di sini. Sekarang ditarik karena kemarin keluyuran nggak jelas alatnya. Nanti dikomunikasikan lagi, kalau mungkin bisa dijaga dengan baik nanti kita bicarakan, sehingga jalan-jalan ini bisa kita servis terus, walaupun belum aspal, yang penting mulus dulu lah, tidak berlumpur, tidak berlobang, bisa jalan kencang kita kan. Tapi pelan-pelan akan kita bangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Soal prioritas tentu nanti ada Pak Camat yang lihatnya desa mana yang paling membutuhkan, yang paling penting, yang paling sangat darurat, nanti itu didahulukan. Silakan nanti para kepala desa dengan Pak Camat pada RAPBDes-nya rancang dengan baik, sehingga nanti yang tidak mampu dengan dana desa akan kita bangun dengan sisa dana APBD kita yang ada. Di kondisi kita hari ini dua kali kena timpa ya. Pertama Covid, sekarang ada masalah bangsa kita yang lebih besar kepentingannya, membangun swasembada pangan, lagi dibangun di daerah Kalimantan ya, 1 juta hektar. Kemudian kita juga makan bergizi gratis. Untuk Kuansing tahun ini ada satu kegiatan besar, pembangunan sekolah rakyat di Sekolah Masjid Agung, itu APBN. Kita kebagian 222 miliar. Sudah kita dapatkan hanya 2 di Riau, 1 di Kuansing, 1 di Pelalawan. Jadi kita kebagian satu paket besar, dana pusat membangun sekolah rakyat 222 miliar. Tapi syukuri aja, walaupun sudah banyak pondok pesantren kita, SD, SMP kita, tapi ini mungkin mirip-mirip pesantren lah nanti ini dibangunkan orang. Itu kira-kira hal-hal lain yang belum kita bahas, nanti kita cari waktu yang pas Pak Nenggolan. Saya berharap nanti bukan hanya satu desa, kumpulnya semua perwakilan itu. Kemarin kan udah dipanggil ke kantor ya, termasuk nanti soal P3K. Udah diminta kemarin ya, agar nanti teman-teman Prosa juga menseleksi siapa-siapa yang sangat dibutuhkan, karena uang kita terbatas, maka yang diangkat yang dibutuhkan oleh kantornya, yang dibutuhkan oleh sekolahnya, yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Silakan nanti Prosa lihat, dan organisasi ini akan permanen insya Allah seperti janji kita dulu, dan sekarang lagi disiapkan pembangunan kantornya di semua kecamatan. Akan kita siapkan kantor-kantor yang mungkin
kontraknya sampai 2-3 tahun ya Pak Camat ya. Sudah diperintahkan kepada Pak Camat tempat berkumpulnya para pimpinan-pimpinan pejuang-pejuang kita mendiskusikan mungkin hari-hari libur nggak kerja nongkrong di sana sambil minum kopi sehingga kami tahu kebutuhan rakyat yang sangat mendesak yang bisa mungkin kita bangun dengan uang daerah kita. Kemudian yang tidak mampu kita akan perjuangkan ke provinsi. Dulunya akan dibangun katanya jalan dari Sako sampai Simpang Kampar ujung itu, tapi kita belum tahu kondisi hari ini karena di Provinsi Riau juga ada masalah besar hari ini. Saya sama udah kita baca kan, kita menunggulah apa hasilnya. Mudah-mudahan ya kita bisa sambung di tahun ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah terhingga. Sampaikan salam saya kepada segenap anggota Prosa di Kecamatan Singingi yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Sampaikan juga kepada Koncoh Mulisin, Cucung Dato, Maksim, kemudian NU dan jajarannya, bandom-bandom kita yang belum sempat hadir. Insya Allah lain waktu kita akan berkumpul kembali. Ya cari waktu yang agak luang sehingga bisa hadir dua-duanya. Hari ini Pak Mulisin saya tugaskan semalam mewakili saya di Jakarta. Ada hal-hal penting terkait juga merebut kue pembangunan yang ada di Jakarta. Itu kira-kira soal apa yang mau kita buat, kita cari hari yang pas. Sekarang nanti dialognya kita buat secara berkelanjutan. Acara ini adalah langkah awal kita mensyukuri kegiatan kita, mensyukuri nikmat Tuhan yang telah memenangkan pasangan kita sampai menjadi Bupati Kuantan Singingi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang-kurang berkenan. Sekali lagi kita maksimalkan usaha kita dan nanti yang soal tadi Wanasari, soal jalan, soal lain-lain kita carikan nanti waktu yang pas sehingga nanti komunikasi jangan terputus. Itu kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Allahumma afiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Suhardiman Ambi MM atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bapak Bupati Kuantan Singingi dalam rangka tasyakuran kemenangan Suhardiman Muhlisin.